Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Karena Allah selalu memberikan kita seluruh nikmatnya. Dan dengan nikmat itu, kita dapat berkumpul dan kita dapat bersaling sapa di sini walau dengan jarak yang jauh. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada sore hari kali ini kita insyaallah akan membahas tentang pengorbanan para sahabat-sahabat yang seringkali orang muslim dan muslimat tidak. Maka di sini saya mulai dulu dengan perjuangan Rasulullah dalam mendakwahkan Islam. Jadi para ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak hanya mendakwahkan Islam dengan cara berceramah, pidato di depan umum, tapi Rasulullah mendakwahkan lebih dari itu. Rasulullah mendakwahkan lewat seni olahraga juga. Apa itu olahraganya? Olahraga ini adalah olahraga yang paling tertua di dunia, yaitu adalah gulat. Jadi dulu pada zaman Rasulullah SAW, semoga Allah selalu melimpahkan salawat dan salam kepadanya. Di zamannya ada seseorang yang dia ini sangat ahli dalam bergulat. Sampai-sampai tidak ada orang Quraisy atau suku di Arab pada zaman itu yang dapat mengalahkannya. Saking besar badannya, saking tegap ototnya, saking mengerikan wajahnya, tidak ada satu lawannya pun yang dapat menaruh badan dia ke tanah. Atau dengan bahasa mudahnya itu, mengunci dia. Maka pada saat itu Rasulullah mendengar berita itu. Karena memang Rukanah ini, yang namanya Rukanah, dia itu sangat jago dalam bergulat, dan dia itu setiap datang ke satu suku, dia itu bilang kepada suku ini, "Hai para orang-orang suku, siapa yang berani bergulat melawan aku? Nanti kalau ada satu orang dari suku kalian yang dapat menang gulat melawan aku akan berikan dia rumah, atau aku akan berikan dia perempuan, atau aku akan berikan dia yang lain-lain. Tapi jikalau aku yang menang lawan kalian, maka aku bebas mau mengapakan seluruh rakyat kalian." Jadinya Rukanah ini dikenal sebagai lelaki yang bengis, karena dia ini nggak pernah kalah. Makanya banyak suku-suku yang tertindas karenanya. Seperti banyak wanita yang diperkosa gara-gara dia menang, banyak anak-anak yang dibully gara-gara dia. Tetapi saat itu Rasulullah bertemu dengan dia. Dan dia bilang, Rasulullah SAW bilang kepada Rukanah, "Hei Rukanah, mengapa kamu tidak memeluk Islam?" Setelah itu, apa kata Rukanah? "Enak saja kamu ya Muhammad masuk Islam. Kamu belum bergulat dengan saya. Jikalau Islam itu adalah agama yang benar, maka aku akan mengikutinya. Tetapi dengan satu syarat, engkau harus bergulat dengan aku." Bayangkan, Rukanah, orang yang paling bengis, orang yang paling kuat berduel pada zaman itu, tidak terkalahkan dalam gulat. Ia menantang Nabi kita, menantang Rasulullah SAW bergulat. Setelah itu, apa agaknya? Kata Rasulullah SAW, "Iya, mari kita bergulat." Setelah itu, Rukanah terkejut. Karena jarang-jarang dia ngiranya itu Rasulullah nggak akan menerima tantangan gulat dia. Dan pada saat dia gulat, alhamdulillah, Rasulullah menepuk
bagian kepala dia, dan akhirnya Rasulullah mengunci dia. Dan akhirnya dia tumbang. Setelah itu Rukanah tidak percaya dengan hasil itu. Dan Rasulullah diminta oleh Rukanah untuk mengulang lagi. Hai Muhammad, ayo kita ulang lagi gulatnya. Karena Rukanah ini memiliki rasa gengsi pastinya ketika dikalahkan oleh musuhnya pertama kali. Dan sampai 3 kali ia bergulat dengan Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah SAW selalu menang. Dan sampai di situ juga Rasulullah bertanya kepada Rukanah, apakah kamu mau masuk Islam pada saat ini juga? Rukanah masih ngeyel, masih tidak mau lagi masuk Islam. Padahal sudah ada bukti yang jelas. Padahal perjanjiannya Rukanah ini akan masuk Islam jika dia dikalahkan dalam gulat. Dia minta kepada Rasulullah, seperti dalam riwayat Ibnu Ishaq ya, seperti dalam riwayat Abu Ishaq, ahli sejarah. Jadi Rukanah ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau kau emang sakti, maka aku ingin pohon di belakang engkau itu pindah ke sini dan nanti balik lagi. Maka Rasulullah dengan izin Allah, itulah mukjizat para nabi ya. Dengan kekuatannya, dengan kesaktiannya, dia dapat melangsungkan dakwah dengan baik dan benar. Maka seketika itu juga pohonnya langsung pergi ke depan wajah Rukanah dan balik lagi ke tempat yang semula. Setelah itu apa kata Rukanah? Aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti daripada orang ini. Tetapi Rukanah masih belum mau masuk Islam. Dia masuk Islam nanti pada penaklukan Mekah, di akhir-akhir dakwah Islam. Itulah, kita bisa lihat bahwa Nabi itu berdakwah dengan seluruh kemampuan dia. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berdakwah. Setelah itu, ada lagi saya akan mengambil cerita dari sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Arath. Mungkin sedikit yang mendengar nama ini sebelumnya. Tapi memang orang ini dulunya sangat dikenal, Khabbab ini sangat dikenal dengan ahli senjata, ahli pandai besi. Tetapi pada saat itu dia masih musyrik. Kemudian ketika ia menemukan cahaya Islam, akhirnya dia masuk Islam. Dan apa yang terjadi ketika ia masuk Islam? Semua orang Quraisy memeranginya. Sampai-sampai dia itu disiksa setiap siang oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Pernah Khabbab pada saat dia berdiam di rumahnya, dia diseret ke padang pasir, dan akhirnya orang Quraisy ini mengambil seluruh senjata-senjata Khabbab di rumahnya, dan seluruh senjata besinya ini dipanaskannya dengan api sama orang Quraisy ini. Setelah dipanaskan senjatanya, langsung Khabbab diborgol dengan besi yang panas itu. Tangannya, kakinya, bahkan badannya juga. Tetapi, apakah Khabbab menyerah? Tidak. Demi Islam, dia tidak menyerah. Khabbab masih tahan dengan kesakitan itu. Dan masih banyak lagi penyiksaan-penyiksaan terhadap Khabbab ini. Dan setelah itu karena ia tidak tahan lagi, ia datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tidakkah Anda hendak memintakan pertolongan bagi kami? Atau apakah Anda hendak menolong kami? Setelah itu Rasulullah mukanya memerah. Jadi Khabbab ini datang ke Rasulullah bukan karena ia ingin mengeluh, tetapi Khabbab datang ke Rasulullah karena ia memerhatikan keselamatan dia. Apakah aku akan selamat jika seperti ini? Apakah layak gara-gara muslim aku diginiin? Setelah itu Rasulullah mukanya langsung merah padam. Dia bercerita kepada Khabbab. Dulu sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang disiksa. Seluruh badannya itu dimasukkan ke dalam tanah dan tinggal leher dan kepalanya. Setelah itu, para algojonya itu mengambil gergaji dan memotong kepalanya. Serak, 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 serak. Tapi itu tidak menggoyahkan iman mereka. Mungkin kalau kita digituin, apa yang kita lakukan? Bisa jadi kita murtad gara-gara mereka. Namun setelah itu Khabbab langsung kuat.
telah mendengar pepatah dari Rasulullah SAW, petuah wejangan dari Rasulullah SAW, ia langsung pergi ke rumahnya lagi. Dan ia tidak takut lagi untuk disiksa. Dan setelah itu, datang lagi perempuan, yang dimana perempuan ini bekas majikannya. Dia itu tahu mengenai berita ini, bahwa Khabbab telah masuk Islam. Setelah itu apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ia membakar besi yang panas, besi dibakar oleh perempuan ini, dan setelah itu ditaruhnya di atas kepala Khabbab. Khabbab bahkan tidak meringis kesakitan sama sekali. Karena ia tahu, kalau ia meringis kesakitan, para algojo dari Quraisy bakal puas dengan rasa sakit itu. Terus ada lagi cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini, ia itu adalah imam yang hidup bukan di zaman Nabi SAW. Jadi ia itu hidup di zaman kira-kira 200-an tahun setelah Nabi SAW wafat. Dan ketika itu, dia itu hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Dan setelah itu, di zaman dinasti Abbasiyah ini, madhab atau aliran resmi yang dipakai oleh dinasti itu adalah aliran apa? Aliran Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini adalah aliran yang lebih mengutamakan akal dibanding Al-Quran dan hadis. Maka pada saat itu muncullah pernyataan dari sang khalifah yang bernama Al-Ma'mun. Jadinya Al-Ma'mun ini berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah atau bukan perkataan Allah. Seketika itu ia bilang, dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran ini adalah kalamullah atau perkataan Allah, maka kita akan penjarakan dia dan akan kita cambuk habis-habisan. Maka ulama pada saat itu banyak caranya. Ada yang mereka diminta bilang, misalnya ada temannya Imam Ahmad, dia itu disuruh oleh pihak kerajaan untuk berkata, bilang kalau Al-Quran ini adalah makhluk, agar seluruh rakyat mengikuti kamu semuanya. Akhirnya, karena ini dalam situasi darurat, sang ulama ini bilang kepada Al-Ma'mun, iya, ini Al-Quran bayangannya, dan ia bilang kepada Al-Ma'mun, iya, ini adalah makhluk. Maksud dia itu, saya adalah makhluk. Tetapi tangan dia seperti ini. Untuk mengambigukan pernyataan dia. Iya, saya mengaku bahwa ini adalah makhluk. Dalam hatinya itu, dia berkata, Quran itu adalah kalamullah. Itulah salah satu trik. Banyak ulama-ulama itu meniru trik itu. Tetapi, apa jadinya dengan Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal, ia teguh dengan pendiriannya. Ia berbicara dengan lantang. Hei, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Jangan engkau mendahulukan pikiran daripada Al-Quran dan hadis. Maka saat itu juga ia langsung ditarik ke istana dan ia langsung dicambuk oleh pihak kerajaan agar dia jerat. Sebelumnya, dia diminta untuk bilang lagi, hei Imam Ahmad bin Hanbal, bilang kalau bahwasanya Quran ini adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau. Walaupun ia didera dengan cambukan penjara berapa tahun, ia tidak jerah dengan itu. Ia masih berkata, aku bersaksi demi Allah, Al-Quran ini adalah kalamullah atau perkataan Allah. Ketika itu bajunya langsung ditarik dan ia lepas baju. Dan ia hanya memakai celana panjang. Dan masih sempat-sempatnya ketika dicambuk dengan cambukan yang keras, sampai kulitnya itu meronta-ronta, ia masih sibuk memikirkan aurat dia. Karena celananya itu di bawah pusar dia. Dia selalu menaikkan celananya itu. Bayangkan, orang di situasi seperti itu masih sempat memikirkan syariat Islam. Rela ia didera oleh cambukan yang banyak. Demi apa? Demi Islam. Agar umat Islam tidak mengikuti perkataan dia. Karena memang pada zaman dulu itu, jikalau
ada satu imam, yaitu jika berkata langsung diikuti perkataannya. Maka ia tidak mau jika ia mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, nanti ia banyak diikuti oleh orang-orang rakyat Abbasiyah terutama. Maka ia tidak. Ia berkata bahwa Al-Quran masih adalah kalamullah, perkataan Allah. Setelah itu ada lagi perjuangan sahabat di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah ini adalah perang yang sangat tidak logis. Kalau kita mikir dengan akal dan pikiran, kita bakal bilang langsung bahwa pasukan Romawi menang melawan Islam. Bayangkan, pada saat itu pasukan Islam berjumlah 3.000. Dan pasukan Romawi berjumlah 200.000. 1:67. Satu orang harus melawan 67 orang, kurang lebih. Tetapi Rasulullah tidak gentar. Rasulullah tahu berita itu. Tetapi Rasulullah tetap mengirimkan para sahabat-sahabat terbesarnya. Maka sejarah mencatat dan cetak emas. Pertama kalinya Islam dipimpin oleh 3 panglima. Karena biasa-biasanya itu Islam hanya dipimpin oleh 1 panglima. Tapi ini dengan 3 panglima. Maka Rasulullah berkhutbah atau berceramah atau berpidato depan sahabat-sahabat. Nanti di perang itu panglima pertama yaitu adalah Zaid bin Harisah akan gugur dan akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan setelah itu Ja'far juga gugur dan akan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Sambil menangis Rasulullah berkata itu di depan para sahabat. Karena Rasulullah ini dikenal dia itu tahu masa depan. Jadi dia itu sambil menangis berkaca-kaca mata dia. Akhirnya Abdul bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib, dan tadi siapa yang pertama? Dan Zaid bin Harisah pergi ke medan perang tanpa rasa takut. Dan mereka yakin, itulah gunanya yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. 3.000 padahal mereka melawan 200.000. Mereka yakin mau berperang dengan itu. Yakin mereka, karena mereka yakin ada pertolongan Allah. Setelah itu perang berkecamuk. Genderang perang dibunyikan. Langsunglah berkecamuk perang dan akhirnya Zaid bin Haritsah maju ke pasukan musuh. Dan akhirnya Zaid bin Haritsah ini gugur karena dibunuh oleh musuh. Setelah itu panji bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far tanpa takut langsung memegang bendera yang telah dijatuhkan oleh Zaid bin Haritsah. Dia langsung maju lagi ke pasukan musuh sambil berperang. Awalnya tangan kanannya putus, ditebas oleh pedang. Tetapi apakah ia mengenai kesakitan? Apakah ia menyerah dengan perang itu? Tidak ya akhi, ya akhwat. Dia melangsungkan perang itu dengan memegang panji bendera dengan tangan kirinya. Karena tangan kanannya telah putus. Sambil dia memegang panji, ia masih bisa membunuh para orang-orang musuh-musuh dia. Setelah itu, tangan kirinya juga putus. Maka ia tahu, ia bakalan syahid. Tangannya dua-duanya putus ya. Bayangkan, 2 tangannya putus. Setelah itu ia langsung memegang panji Rasulullah itu dengan leher dia. Dan ia tahu, ia bakal mati pada saat itu. Dan apa gantinya? Disebutkan dalam hadis Rasulullah, ia akan mendapatkan 2 sayap di surga. Setelah itu panji Rasulullah dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, panglima terakhir. Dan jikalau Abdullah bin Rawahah gugur juga, habislah umat Islam. Setelah itu Abdullah bin Rawahah berperang dan akhirnya ia juga gugur di medan perang. Tapi pada saat itu sahabat senior yang bernama Khalid bin Walid langsung memegang panji Rasulullah, langsung memegang bendera. Tanpa rasa takut, ia langsung bikin strategi perang. Karena selama ini, karena 3 panglima, 3 komando Islam telah mati, ia melihat umat muslim ini
berporak-poranda, sedih, putus asa. Maka ia langsung megang panji Rasulullah, ia langsung berteriak, Allahu Akbar. Dan sebelumnya ia masang formasi seperti formasi dia dulu menjadi pemimpin di Quraisy. Karena Khalid bin Walid itu julukan adalah Saifullah atau pedangnya Allah. Sangat ahli dalam berperang. Sampai-sampai dalam riwayat ketika ia meninggal masih ada bekas 70 cambukan panahan dan tombakan di badan dia. Tetapi sayangnya ia tidak mati dalam keadaan berperang. Ia mati dalam keadaan di tempat tidur. Saking ia ahlinya perang, dia sangat ingin nih. Jadi saya ceritain dulu ya, sekilas tentang Khalid bin Walid. Dia ini sebenarnya sangat ingin mati syahid. Cuma dia tidak mati-mati syahid. Saking ahlinya dia berperang. Dia tidak bisa mati dalam medan perang itu. Dia itu mati di ranjang dia. Maka pada saat itu, kita balik lagi ke cerita perang Mu'tah ya. Dia memegang panji itu. Setelah itu yang membuat formasi, menyuruh seluruh umat muslim itu jangan berbaris seperti lurus. Tetapi barisannya itu harus panjang. Karena pada saat itu muslim hanya 3.000 dan mereka 200.000. Jadi Khalid bin Walid menyuruh berbaris panjang supaya dilihat banyak oleh orang Romawi. Supaya orang Romawi gentar. Dan setelah itu Khalid bin Walid memasang strategi sayap kanan dan sayap kiri. Dan setelah itu Khalid bin Walid menyentak-nyentakkan debu-debu. Ia menyuruh semua sahabatnya itu menyentak-nyentakkan debu-debu agar terasa lebih banyak umat muslim. Dan apa yang terjadi setelah itu? Romawi gentar. Dan Romawi kabur dan umat Islam juga kembali ke Madinah. Bayangkan. Menurut Ibnu Katsir, pada saat itu yang menang adalah umat muslim. Walaupun ada juga riwayat yang lain yang bilang bahwa pertandingan imbang. Oke lah, kita ambil bahwa pertandingan imbang. Tapi sama saja, tidak akan logis. Perang bisa imbang 3.000 banding 200.000. Itulah pengorbanan para sahabat. Dan ada lagi pengorbanan yang lain. Seperti pengorbanan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah anaknya seorang budak ya. Jadi ibunya itu bernama Sumayyah dan bapaknya itu bernama Yasir. Setelah itu, ia masuk Islam dan ia langsung didera dengan banyak azab. Misalnya seperti apa? Kulitnya itu robek-robek karena disikat oleh sikat besi. Dikis-kis kulitnya itu. Dan akhirnya dia dicampakkan ke laut. Bayangkan orang yang kulitnya luka, robek-robek kulitnya, langsung dicampakkan ke air yang asin seperti air laut. Setelah itu dia mengeris kesakitan. Sampai ia tidak tahu lagi apa yang diucapkan dalam riwayat. Sebegitunya para sahabat kita, para imam-imam kita, berjuang demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Maka sekarang kita introspeksi diri. Apa yang telah kita perjuangkan untuk umat Islam? Apa yang telah kita perbuat untuk umat ini? Marilah kita lihat para siroh-siroh, sahabat-sahabat, dan para imam-imam terdahulu. Mereka tidak pernah mengeluh. Walaupun dibunuh, walaupun dikuliti, walaupun dicampakkan ke laut, mereka masih memegang teguh agama ajaran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita masih susah jamaah. Kita masih susah untuk bangun subuh. Apakah kita tidak merasa mengkhianati agama kita? Islam ini dihasilkan dengan darah, dengan pertempuran, dengan kelelahan, tidak dengan hanya tidur-tiduran di kasur. Kita semuanya ini bisa dibilang adalah umat yang beruntung. Kita dapat menunaikan ibadah-ibadah, dilindungi oleh pemerintah dengan enak. Bayangkan, di zaman para sahabat, untuk memeluk agama Islam, sangat banyak resikonya. Makanya, para sahabat ini banyak yang
kasih jaminan surga. Kita, orang muslim, inginnya masuk surga Firdaus. Inginnya bertemu Allah, bertemu Rasulullah. Tetapi amalan kita sangat jauh dengan apa yang kita mimpikan. Bayangkan, para sahabat mati-matian untuk mencari surga Firdaus. Kita hanya tidur-tiduran. Kita hanya leha-leha untuk mendapatkan surga Firdaus. Tidak ya, akhi. Tidak layak. Maka oleh karena itu, marilah kita banyak lagi membaca sirah-sirah nabawiyah, sejarah-sejarah sahabat dan imam-imam para salaf soleh terdahulu, bagaimana mereka memperjuangkan umat Islam ini. Mungkin banyak yang bertanya, itu kan zaman dahulu. Karena zaman dahulu itu kan zamannya perang. Oke lah, sekarang kita tidak bisa berperang dengan pedang atau dengan darah. Minimal kita mengisi media sosial kita dengan ceramah-ceramah, dengan motivasi-motivasi Islam, yang dimana nantinya motivasi-motivasi Islam ini akan menggugah orang dan kita akan mendapatkan amal jariah. Amal jariah itu sebenarnya sangat enak ya akhi. Kita tidak mengerjakannya, tapi kita dapat pahala. Janganlah dengan berperang-perang. Jangankan dengan main tombak, dengan main pedang, dengan main panah. Kita masih bisa berjihad dengan orang tua kita jika masih hidup. Karena jihad pada orang tua yang masih hidup lebih besar anjurannya dari Rasulullah daripada jihad ke medan perang jika malah masih hidup. Karena dulu ada para sahabat, ada dulu seorang sahabat yang pernah saya ceritakan di ceramah sebelumnya, yaitu ingin berperang tetapi karena orang tuanya masih hidup, ia disuruh berjihad kepada orang tuanya dulu, mengurus orang tuanya dulu. Oleh karena itu, marilah kita menghormati orang tua kita. Jangan menyanyiakannya. Karena jika mereka sudah meninggal, sudah hilang kunci surga dari kita. Rasulullah pernah bersabda, yang artinya sangat merugi orang yang tidak masuk surga, tetapi ia masih mendapati orang tuanya masih hidup. Maka di akhir ceramah kali ini, saya ingin meminta maaf kepada semuanya kalau saya punya salah, agar saya dimaafkan. Karena dosa dengan manusia itu lebih besar tanggungannya daripada dosa dengan Allah. Jikalau dosa dengan Allah kita bisa bertaubat, dan yang pada hakikatnya Allah itu Maha Pengampun, tapi beda dengan dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia ini kita harus bertobat yang pertama, dan yang kedua kita harus dimaafkan oleh orang itu. Saya akan bercerita yang terakhir. Ada orang ahli ibadah, sangat ahli ibadah. Setiap hari rajin melaksanakan sholat malam, tidak pernah tinggal, puasa, sunnah. Dan ketika ia meninggal, sejengkal lagi atau selangkah lagi, ia akan masuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata malaikat, tunggu dulu. Lihat tuh orang-orang di belakangmu. Masih banyak yang meminta pahala-pahalamu. Akhirnya ia sadar bahwa dulu di dunia ia sering menggibahi orang. Ia sering menceritakan orang di depan muka dia. Ia sering mengejek-ngejek orang. Walaupun dia ahli ibadah, orang-orang yang dizoliminya itu akan meminta pertanggungjawabannya. Orang yang dizolimi ini berkata, "Hei, orang yang telah menzolimi aku, sesungguhnya engkau telah membuat aku sakit hati pada dunia dulu." Maka ketika itu juga pahala orang ahli ibadah ini dikasih ke orang yang dizolimi. Dan orang yang dizolimi tidak hanya satu, banyak. Mau yang digibahi, mau yang dicaci, mau yang dimaki. Setelah itu
sampai habis pahala ahli ibadah ini karena selalu dipindahkan ke orang-orang yang dizolimi, sampai-sampai ada lagi orang yang minta pertanggungjawabannya. Gimana? Pahalanya sudah habis. Maka Allah merintahkan dosa orang yang dizolimi ini dipindahkan ke ahli ibadah. Dan akhirnya dalam riwayat, ia dicampakkan ke neraka. Maka itulah cerita terakhir dari saya. Dan saya ingin ralat ya. Kan kemarin ada salah satu saudara kita yang bertanya, bagaimana hukumnya memegang Al-Quran tapi Al-Quran digital, Al-Quran di HP. Jadi saya baru baca ada pendapat dari profesor di Saudi Arabia yang bernama Khalid Al-Musyaiqih. Ya, ini adalah murid dari Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin adalah syekh yang tenar pada zamannya. Jadi ia berkata bahwa memegang Al-Quran di HP ini tidak bisa kita samakan dengan memegang Al-Quran dengan mushaf. Maka oleh karena itu tidak diwajibkan untuk memegang Quran di HP ini dengan berwudu. Nah, jadinya untuk kemarin yang bertanya seperti itu, bahwa tidak wajib untuk memegang Quran di HP dengan berwudu, tapi tetap dianjurkan untuk ta'zim atau untuk menghormati Al-Quran. Mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.